Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'al dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanfariqu biha al-usub wa talilu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man la yansub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli syaddid bi lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sampai di hari yang kesekian kalinya ini, insyaallah hari yang ke-20 ya, 19 atau 20 tahun 25. Kita oleh Allah masih diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah sholat subuh, itu juga menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita oleh Allah juga diberi kesempatan untuk bisa menyelesaikannya ibadah Ramadan di tahun ini, juga ditakdirkan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan dengan pembahasan kita tentang risalah Syam, permasalahan puasa. Mana pada pagi hari ini tentang hukumnya membayar fidyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya orang yang muntah ketika naik kendaraan? Sini dicontohkan orang yang naik kendaraan yang biasa muntah, bagaimana hukumnya? Contohkan seorang perempuan tergolong orang yang terbiasa muntah ketika naik kendaraan, namun karena perjalanan yang sangat jauh dan dia harus menempuhnya itu dengan berkendaraan, ya tetap naik kendaraan. Padahal hampir-hampir bisa dipastikan tiap kali dia naik kendaraan dia mesti muntah atau mabuk. Nah, ketika dia muntah pada waktu naik kendaraan tersebut, apakah bisa termasuk apakah itu termasuk muntah yang disengaja yang bisa membatalkan puasa? Jawabannya tidak termasuk, selama tidak ada tujuan untuk muntah. Nah, ini disebutkan dalam kitab Turatul Qiyah keterangannya, seandainya seorang perempuan atau seorang yang biasanya kendaraan dalam keadaan berpuasa, maka ia tidak berkewajiban mengqadha puasanya, karena yang demikian itu tidaklah termasuk tindakan gegabah atau disengaja. Namun jika ia menghendaki untuk muntah ketika bepergian atau disengaja berkendaraan supaya muntah kemudian batal puasanya, maka ia wajib mengqadha puasanya. Jadi kalau bepergiannya ini memang dengan tujuan untuk supaya puasanya ini batal, ya, dia harus tetap mengqadha puasanya. Kalau enggak, ya tidak ada apa-apa, walaupun perginya ini termasuk disengaja. Contohnya dia harus misalkan di malam yang ke-25 dia harus pulang kampung
Padahal dia sudah tahu nggak bisa naik kendaraan memang. Ada orang seperti itu ada. Tapi kadang-kadang bisa diantisipasi dengan yang lain, mungkin dengan misalkan naik kendaraan harus dengan kaca terbuka kalau kendaraan pribadi, kemudian sambil melihat-lihat di luar, itu bisa antisipasi seperti itu tidak mudah. Kadang kalau sampai ditutup kacanya atau nyalakan AC-nya ada yang muntah. Tapi kalau muntahnya ini memang tidak disengaja, caranya apa ya? Pingin aku dimulai, aku lagi pakai kendaraan ini mesti maaf buat ini. Tapi ya kemana di belakang kampung atau ada saudaranya atau orang tuanya yang meninggal, yang sakit, yang harus dia pulang dengan perkendaraan, akhirnya dengan terpaksa dia pulang. Akhirnya kita perjalanan mabuk keluar, bisa mabuk teman lagi. Nah, yang seperti ini itu tidak wajib mengotok puasanya. Tidak termasuk bukan kok tidak mengotok puasanya, dia tidak puasanya ini ya tetap batal. Tapi batalnya ini tidak batal yang memang diharamkan, jadi memang ya dia gimana lagi memang. Dan dia memang tidak mengkodok puasa, tidak mengkodok puasanya. Tapi kalau disengaja, tak mulai apa wis, jadi masih mulai mari raya gak apa-apa, tak mulai saiki orang belaan lah, mabuk mulai semua mari mangan berjalan lara apa harap. Sama kemana ya? Nah, kalau seperti itu ya boleh. Kemudian yang bermasalah yang kedua, bagaimana hukumnya membayar fidyah sebelum masuk bulan Ramadan? Apa ini diperbolehkan? Karena ada memang seorang yang sudah usia tua, kemudian pikun, sudah nggak bisa menjalankan ibadah puasa. Kadang belum makan, katanya sudah. Kalau seperti itu sih jarang sebenarnya. Karena yang sering itu yang sudah makan katanya belum. Kemudian wanita yang hamil dan orang yang sakit yang lama, yang sangat parah, kemudian tidak bisa diharapkan kesembuhannya, walaupun kita tidak tahu. Nggak ikut memastikan kayak suara sih ya. Tapi dengan pengalaman kita sudah umurnya seperti itu, kemudian sudah sakitnya sangat lama, kemudian koyo wis gak iso iki suara sih berapa persen lah. Bagaimana seandainya dia sebelum masuk bulan Ramadan ini sudah mendahulukan fidyah? Ngomong aku duit tak bayar di sini masih belum. Kalau Ramadan bulan dina tak bayar di sini dia tak ulang. Yang berlaku pas bulan Ramadan duit kan duit. Di sini lagi itu bagaimana hukumnya? Apa boleh apa enggak? Jawabannya tidak boleh. Dalam kitab Majmu' salahnya madhab juz yang kedua sebutkan la yajuzu li syaikhil harimi wal hamili wal maridil ladzi la yurja baruhu taqdimal fidyati ala Ramadan. Jadi tidak diperbolehkan untuk mendahulukan fidyah bagi orang yang sangat tua, yang ikut lah istilahnya sekarang ini. Kemudian orang hamil, orang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, ini mendahulukan fidyahnya, ini tidak boleh.
Wa juzu ba'da tulu'il fajri min yaumi Ramadan li syaihi al-dalikal yaum. Tapi diperbolehkan setelah masuknya fajar atau keluarnya fajar di bulan Ramadan pada hari itu. Kemudian ada sebagian yang lain ini memperbolehkan wa yajuzu qabla al-fajri aidan ala al-madhhabi, dan diperbolehkan juga mendahului sebelum masuknya terbitnya fajar pada hari itu. Wa bi qada'at darun wa qala ar-ruyani fihi ihtimalani liwalidi qala ar-ruyani ar-rasadi walil hamili taqdimul fidyati alal fitri wala yuqaddamu illa fidyatun yaumin wahidin. Jadi tidak boleh seseorang ini mendahulukan membayar fidyah, baik itu orang yang sakit yang sudah tua yang pikul tadi, atau orang hamil, atau yang sakit yang tidak bisa disebut diharapkan kesembuhannya. Tidak boleh mendahulukan fidyahnya kecuali setelah masuk bulan Ramadan dan sudah terbit fajar di hari itu. Ini yang pertama. Kemudian kaul yang kedua, dengan kesepakatan mazhab boleh membayar fidyah dengan catatan walaupun ini sudah belum terbit fajar ya, tapi sudah masuk bulan Ramadan. Contohnya gini, pendapat yang kedua ini, misalkan tadi malam sore itu sudah lihat atau sudah diperhitungkan, oh ini besok ini sudah positif puasa. Tapi kan belum masuk terbit fajar salat subuh, sunnah sebelum subuhnya di hari yang pertama. Jadi kalau pendapat yang pertama itu harus masuk subuh dulu baru boleh bayar fidyah. Pendapat yang kedua ini walaupun sebelum subuh si maghrib atau isya atau bisa dikatakan tarawih yang pertama ini sudah boleh dibayar fidyahnya, boleh. Tuh. Kemudian pendapat tersebut dikuatkan oleh Imam Ad-Darani. Begitu pula Imam Ar-Rayani berkata dalam kitab ini ada dua kemungkinan menurut pendapat. Yang pertama, pendapat orang tua. Menurut pendapat orang tuanya Imam Ar-Rayani, yaitu Az-Zahid, bagi bapaknya ini berkata, bagi seorang wanita yang hamil ini diperbolehkan mendahului fidyahnya pada ketika ia membayar zakat fitrahnya, dan tidak diperbolehkan mendahulukannya atau mengeluarkannya kecuali fidyah satu hari. Maksudnya seperti ini, untuk wanita yang hamil ini diperbolehkan mendahulukan fidyahnya pada hari zakat fitrahnya. Jadi ketika seorang wanita yang hamil ini akan yang dengan saran dokter supaya karena ada mungkin kandungannya ini agak rewel atau harus disuruh menjaga betul-betul supaya kondisi kesehatan kandungannya ini tidak sampai terganggu. Dengan anjuran dokter dia tidak berpuasa 1 bulan penuh ini mah. Nah, ini boleh dibayar fidyahnya dengan keseluruhan. Yang pertama tadi ya setelah masuk fajar, yang kedua
sebelum masuk fajar tapi sudah masuk bulan Ramadan. Terus ditambah lagi dia boleh membayar zakat fitrah juga seperti itu. Jadi setelah masuk bulan Ramadan, dia ini sudah boleh membayar zakat fitrah untuk dirinya. Jadi karena pertimbangan seperti tadi. Nah, ini tapi jarang kita sampai memahami seperti itu. Dan itu insya Allah mudah bagi kita untuk melaksanakan. Kita menunggu sampai masuk bulan Ramadan sempurna. Misalkan mari terawih, setelah masuk tanggal 1 Ramadan barulah kita mengeluarkan. Nah itu lebih enak. Kita nggak usah mikir yang macam-macam. Nah, begitu pula ketika dia mengeluarkan fidyahnya. Kalau mengeluarkan fidyahnya khusus bagi orang yang wanita hamil ini ada pertambahan lagi. Dia harus mengeluarkan ketika sudah memasuki bulan Ramadan sempurna tanggal 1 baru boleh mengeluarkan fidyah. Tapi tidak boleh dalam waktu kurun 1 bulan. Boleh dia mengeluarkan 2 hari. Jadi sekarang sama besok gitu. Kemudian untuk membayar secara keseluruhan tidak boleh. Harus ditunggu sampai selesai. Nah sampai selesai ini puasa dalam waktu 1 bulan ini selesai kalau tidak fidyahnya. Ini khusus orang yang hamil tadi. Jadi ada perbedaan. Kemudian bagaimana hukumnya orang yang sakit atau menderita penyakit mata kemudian memberikan obat tetes pada matanya? Bagaimana hukumnya? Batal apa tidak? Ini jawabannya tidak batal. Walaupun dengan kita meneteskan atau mengobati mata itu kadang-kadang dan kadang-kadang ada terasa seperti obat itu terasa di tenggorokan. Nah ini bagaimana? Apa batal puasa? Tidak. Karena memang mau tidak mau dari mata ini juga ada pori-pori yang atau hubungannya nanti berhubungan dengan tenggorokan. Tapi itu kan masuknya tidak melalui mulut atau itu. Jadi yang seperti itu tidak membatalkan puasa. Dan di sini disebutkan dalam kitab Majmu' Syarah Madhab Islam juga yajuzu lis-shaimi al-iktihalu bi jami'il iktihal wa la yuftiru bidzalika sawa'un wujida ta'muhu fi halqihi amla. Diperbolehkan bagi orang yang puasa ini meneteskan obat tetes mata tadi dan tidak membatalkan puasa seperti ini. Begitu pula sama adanya setelah dia meneteskan obat mata ini bisa dirasakan di tenggorokannya ataupun tidak. Karena kita kan kalau habis memberikan obat tetes itu kan tenggorokan yang seperti ada rasanya bagaimana itu tapi tetap tidak membatalkan puasa. Kemudian kalau meneteskan obat di telinga bagaimana? Ini yang lain lagi. Jikalau ada seorang ini yang mempunyai penyakit telinga, karena telinga ini adalah salah satu panca indera yang sangat vital. Katakanlah seorang ini menderita sakit telinga dan di bagian telinganya sering mengeluarkan nanah atau sesuatu yang menyebabkan pendengarannya ini berkurang serta rasa sakit yang
tidak bisa ditahannya. Kemudian dia mengobati telinga tersebut dengan cara meneteskan obat di lubang telinganya. Bagaimana? Puasanya ini batal apa enggak? Jawabannya tidak. Tidak batal apabila obat tersebut memang benar-benar bisa mengurangi rasa sakit dan bisa menyembuhkan sakitnya. Karena yang demikian itu termasuk darurat. Disebutkan ubtuli biwad'i bi udhuni la yuhtamalu ma'hu sukunu illa biwad'i dawa'in yusta'malu fi duhni aw qatni wa tahaqqaq tahfifu aw zawalil alami bihi bi an arafa min nafsihi aw akhbarahu tayyib tabibun jaza dzalika wa sahhu sawmu lidarurah. Jadi andaikan seorang ini diberi cobaan sakit di bagian telinganya, sedangkan ia tidak mampu untuk menahan, illa biwad'i kecuali dengan meneteskan atau meletakkan sesuatu yang bisa meringankan, dengan kata lain beri obat, baik itu di dalam telinga luar atau telinga dalam. Kemudian misalkan minyak, obatnya itu minyak dicampur kapas atau apa yang sengaja memang dimasukkan. Bagaimana dengan cara pengobatan tersebut? Ini bisa membatalkan puasa atau tidak? Jawabnya tidak, memang. Karena itu memang satu-satunya cara pengobatan untuk menghilangkan rasa sakit yang bisa ditahan, tidak bisa ditahannya. Tuh. Kemudian yang kedua, memang dia disarankan oleh seorang dokter atau seorang yang memang sudah ahlinya dalam pengobatan tersebut, walau bukan dokter atau mungkin saya atau apa kelasnya hampir sama lah, dokter itu kan dengan sekolah. Dan itu sudah dipercaya oleh orang banyak, maka hal yang seperti ini diperbolehkan dan tidak membatalkan puasanya. Kemudian bagaimana seandainya orang yang masuk, orang yang mandi, kemudian air ini masuk ke telinganya karena mandi sahar atau mandi sunnah, bagaimana? Jikalau seorang perempuan pada bulan Ramadan atau malam hari pertama bulan Ramadan berhenti mengeluarkan darah haid, kemudian dia pagi harinya melakukan atau melaksanakan mandi besar dan telinganya kemasukan air, apakah ini bisa membatalkan puasanya? Jawabannya tidak membatalkan. Dengan catatan. Yang pertama, dia melakukan mandi tersebut memang tidak disengaja, dan ketika cara mandinya itu memang dengan keadaan yang terjadi pada waktu itu tidak biasa kemasukan air pada telinganya. Misalkan gini, yang kedua tadi itu gini, wong wis terus bendina nek adus sampe ngene iki wis mesti kupinge ku kelebonan, kok sing disengaja. Nah, itu yang membatalkan. Kalau memang tidak disengaja, kalau dia mandinya ya biasa seperti itu, dengan posisi yang seperti itu, ini tidak kemasukan air di telinganya. Kemudian kok pas posisi seperti itu dia kemasukan air di telinganya, nah, ini yang tidak membatalkan puasa. Tidak apa-apa, walaupun itu mandi sunnah, tidak apa-apa. Jadi kalau mandinya ini tidak dibuat-buat,
Tapi kalau sudah musim panas kemudian mandinya ini berendam atau mandinya itu sengaja seluruh nggak ditutupi. Kalau orang dulu saya kecil, waktu saya kecil itu kalau mandi disuruh tutup hidung, olehnya seluruh. Kalau sudah seperti itu kalau masih kemasukan aja itu tidak disengaja. Tapi kalau disengaja seluruh saya dimasukkan di dunia, nah ini membatalkan puasa. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mungkin ada yang dipertanyakan, monggo. Tahu? Iya, monggo. Mana lebih utama dilaksanakan, sholat tarawih atau sholat qadha yang pernah dia meninggalkan sholatnya di dalam kehidupannya? Sholat qadha, sholat sunnah, atau sholat wajibnya? Ya. Wajib. Ya. Maka bukan kok lebih baiknya tidak wajib didahulukan sholat qadha. Kan dia dalam maaf ya, kadang-kadang keimanan seorang itu kan naik turun. Mungkin dulu di waktu masa mudanya ini sering teledor dengan mungkin suatu kuliah atau apa itu. Dari dulu mungkin tentang pengetahuan tentang agamanya ini kurang, akhirnya dia itu sembrono sampai sholatnya ini sering ditinggalkan. Alhamdulillah. Kemudian di beberapa tahun kemudian masuk bulan Ramadan dan keimanannya ini oleh Allah, alhamdulillah, tambah oleh Allah. Akhirnya dia menyadari, ya, aku biar ini zaman aku sekolah itu sering aku meninggalkan sholat. Aku terawih ini sunnah ini tak lakoni, tapi biar sembahyangku dulu tak lakoni sih, tak tinggal. Bagaimana? Wajib dia melakukan qadha sholat yang pernah ditinggalkan. Itu ya apa lagi itu? Bagaimana cara menghitungnya? Ya, kita sendiri yang tahu. Jadi kira-kira aku kuliah ini 3 tahun, aku sering meninggalkan sholat itu, paling sering tak tinggal. Aku mau zuhur ke asar. Ya selama itu bulan yang kita yakini selama 3 tahun itu zuhur dan asar itu kita pondok. Seperti itu. Jadi enggak kok masalah lebih baiknya wajib itu harus di itu. Jadi ya kalau bisa ya itu yang dikodok. Kemudian Ramadannya ini juga meraweh itu. Jadi yang jawabannya yang seperti itu. Kodoknya juga berjalan, terawihnya kalau bisa juga berjalan. Begitu pula puasa. Orang yang belum nyaur puasa, wajibnya, hendaknya dia juga jangan puasa sunnah. Kalau bisa puasa sunnah digandeng dengan puasa wajib. Misalkan tahun ini, tahun kemarin dia punya hutang 5 hari. Kemudian setelah masuk bulan Syawal, dia tuh mau puasa 6 hari setelah bulan Syawal kan, mulai tanggal 2, 3 dan seterusnya, atau di loncat-loncati. Bagaimana? Apa dia tuh puasa dulu, puasa sunnah Syawal atau qadha dulu? Ya, yang wajib harus didulukan qadha dulu. Bisa dengan cara digabung. Jadi ya dapat kodoknya puasa Ramadan dan juga sunnahnya bulan Syawal. Tapi akhir dari niatnya harus fardu. Maksudnya gini, contohnya gini. Nawaitu shauma rutin, atau dengan bahasa Jawa, aku niat poso qadha Ramadan karo sunnah 6 hari bulan Syawal. Fardhu lillahi ta'ala. Jangan sunnah karena ada kodoknya itu. Jadi kalau khusus dia puasa sunnah bulan Syawal, ya sunnah tidak apa-apa. Tapi kalau ada kodoknya digandeng dengan kodok, belakangnya harus fardhu. Mungkin ada yang tanya yang lain? Nah,
ngapunten melenceng saking bahasan nggih. Iya. Niki masalah niat ten zakat, menawi niat zakat beras zakat ini kan lek terus guru-guru agama kula sing beras sing diniati iku sing tiba dadi beras zakat nggih. Tadi lek misale beras zakat iku mang dikekno wong sing duduk 8 asnaf boten sah. Iya. Lah niki kula sing kula tangletaken sanes niku, tapi masalah tiyang niataken duwe amal teng masjid. Tapi misale niki kula niataken amal teng masjid. Terus biasae nggih kan nglumpuk teng masjid kata sering tiyang amal-amal kata. Terus kali Bapak takmir atau Bapak bendahara biasane kula semrat teng toko-toko niku lek Sabtu niku dijolaken ten toko bangunan gawe napa susuk ngoten ya. Lah niki dhuwit sing kula niati niki kan pun katut teng toko bangunan niku wae. Lah niki hukume dhuwit sing sakniki berupa uang yang baru walaupun dengan nominal yang sama niku pripun hukumnya? Gini, jadi seandainya kita bersedekah ke masjid, kemudian dengan niatan uang ini, ya, jadi hendaknya uang ini yang saya sedekahkan ini kalau sudah masuk di ketakmiran atau di kotak masjid ya, ini secara mutlak yang mengatur kemaslahatan tentang uang ini, ya takmir ini yang mengelola. Jadi entah ini uang ini nanti misalkan itu sedekahnya ini secara keseluruhan ya, contoh aja ya, orang-orangnya setiap bersedekah itu uang receh. Takmir sendiri kalau bapak itu juga kesulitan. Nah, supaya mudah ini bagaimana? Wah, ada orang yang itu memerlukan untuk misalkan seperti tadi itu susu apa tukang. Maksudnya yang menukarkan takmirnya ini boleh. Jadi tentang keutamaannya dia bersedekah dengan niatan yang seperti tadi itu tidak masalah, hukumnya sudah terputus. Itu sudah apa kata takmir, entah oleh takmir ini entah dibukakan, entah dibelanjakan apapun, itu niatnya ini sudah sah dengan apa yang diniatkan. Misalkan niatnya untuk Pak aku sedekah ini pahalanya langsung juga untuk ini. Nah, itu tetap apa yang diniatkan itu dia mendapatkan bagiannya. Tuh. Kecuali ya, kalau yang menukarkan ini takmirnya dengan apa itu tidak ada apa-apa ya. Maksudnya yang kedua ini pernah saya dulu mengaji Ustaz Ali terus alhamdulillah. Tapi ini secara apa itu kalau kita jalankan secara umum ya, itu kadang-kadang kita juga kesulitan sendiri untuk orang yang muarok ya, yang dipercayakan. Uang yang misalkan saya mengelola uang kota amal ya, atau zakat tadi itu, ini ditukarkan itu nggak boleh. Kalau yang waro ya, garis yang lurus untuk apa ya? Dia itu memang betul-betul amanah menjaga uang yang memang diamanahkan kepada dia. Misalkan saya sebagai panitia, imam aku di Israel saat ini dijoliki, jangan nanti aja serahkan dulu, nanti terserah misalkan kamu tukar sana silakan. Ini itu dari dua pendapat ini yang lebih biasa berjalan. Pendapat yang pertama, jadi sudah masuk ke takmiran yang tergantung takmirnya. Yang kedua, kalau memang jalur yang sangat hati-hati sekali, orang yang waro, ulama dulu yang waro gak berani. Jadi misalkan uangnya ini kondisinya seperti ini ya seperti ini, jadi nggak berani menukarkan. Bahkan maaf dulu
orang yang wakaf berupa apa itu tikar, kalau dulu kan tikar anyaman itu kan dari apa itu pohon mentong atau apa itu pandan gitu. Di Semarang saya mengaji waktu kecil itu sampai hancur itu masih disimpan, nggak berani buang sampai seperti itu. Jadi kalau sudah memang hancur nggak bisa dipakai itu, misalkan gelembit-gelembit itu nggak bisa dipakai untuk duduk apa, barulah dibuang. Sampai menjaganya sampai seperti itu kalau ulama-ulama dulu. Nah, sekarang kan maaf ya, kadang-kadang terlalu banyak orang yang bersedekah ingin memberikan misalkan sedekah karpet atau apa. Nah, orang yang karpet yang masih bagus itu sudah digeser ganti karpet yang baru lagi. Kadang-kadang orang yang bersedekah atau yang itu, aduh karpet itu tak jadi anu jenis kaor lah, mungkin putus lah. Enggak seperti itu enggak. Jadi memang ya gimana lagi? Selama niatnya di dalam hatinya ini masih ada dan zakat sedekahnya itu entah itu oleh takmir itu taruh di tempat yang lain, pahalanya masih tetap berjalan. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Sudah malih ngapunten nggih sadari. Niki menawi kula balekaken enten tiyang niat terus dikuataken dengan akad ucapan. Misalnya ngeten. Kula enggak ada niat iki aku di panganan tak kena wong sing melok selawat. Terus kula ucapaken ten sing nrimo. Pak niki tulung sampean gawe di gawe makman tiyang sing derek selawat. Nah niki balike ten kula. Misale enten tiyang lintu gak melok selawat kok moro-moro melok mangan pripun. Nah, kalau sudah diberikan, jadi gini, jadi kadang-kadang kita itu terlalu menginginkan apa yang kita niatkan itu harus betul-betul seperti itu. Kita contohkan aja seperti ini. Jadi supaya kita itu enggak apa itu, dalam kita melaksanakan sedekah atau zakat misalkan yang lainnya itu sudah enak lah kita mengeluarkan, sudah gak ada risiko. Contohnya gini aja, takjil. Kan terus lagi takjil ini, kalau istilahnya takjil itu untuk orang yang berbuka puasa, kan gitu. Oh berarti kamu nggak puasa, mengambil ini hukumnya nggak boleh, ya haram, kan gitu. Jadi kita niatkan aja sedekah di masjid. Entah itu yang orang yang mengambil itu yang kondisi berpuasa atau tidak, tetap kita mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Jadi misalnya kita memberikan takjil di pinggir jalan ya, yang memberikan takjil di pinggir jalan. Orang yang mengambil ini dengan sepeda, orang yang tidak puasa, tetap misalkan orang yang berpuasa, kemudian orang yang memberikan takjil ini mendapatkan 100 balasan mendapatkan berpuasa. Yang mengambil ini orang tidak berpuasa, tetap kita mendapatkan bagian 100. Misalnya kita mau memberikan takjil, puasa tanah, kan tidak kan? Begitu pula kita kalau ada orang yang kita memberikan sedekah untuk orang yang minta sholawat, anu Pak, ini aku sedekah, ayo ngomong sing sholawatan, asalkan yang memberi ya, yang memberi misalkan ada orang yang tidak sholawatan ini memakan apa yang kita berikan tadi, tahu konsumsi tadi itu. Ini kan nanti yang nggak enak kan diri kita sendiri. Pas kalau sholawatan ruangan, padahal mamu tak ujungno yang baik sholawatan. Kalau kita seperti itu kan nggak enak. Kita sedekah kita aja. Ini aja nih, dua posisi sholawatan. Manis, apa melandis istilahnya gitu. Nah, kalau misalkan orangnya ini apa itu yang diamanai ini pinter. Saya jadi budak dulu, aku tak dulu. Saya kalau ngambil kan, saya kan itu selawat saya ngambil minta kayak ini. Itu kan lebih enak. Kalau orang tadi tidak semua orang yang bisa berpikir seperti itu kan. Jadi kalau kita bersedekah, jangan kita itu membatasi dengan yang kita sedekahkan. Misalnya ada orang sholawatan, Pak
ini wong ya konsumsi itu aja. Jadi walaupun kita mengucapkannya itu tidak apa-apa, tapi kalau kita membatasi seperti itu, yang nggak enak itu kita sendiri nantinya. Ya sebetulnya nggak apa-apa. Ya kita setegas aja. Nah, ada lagi sambung. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita dipanjangkan oleh Allah, kita oleh Allah, tambahan iman, Islam, dan bisa menjumpai Ramadan di tahun yang amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi ajnana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tawbah tansil li kulli hawbah wastur lana awrati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sa'iril khilani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi asma' fadlan wa judamanna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahla bi kulli suri salla wa sallam rabbi alaihi adda habbi wa alihi wa sahbihi adada tasri suhbi walhamdulillahi fil bad'i wat